Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Pertama-tama saya akan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dohir, sehat batin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena apa? Karena sahabat Ustadz Kampung DMT, sehat itu sangat mahal ya, sangat mahal. Karena ada bahasa segala sesuatu membutuhkan uang, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Seperti sehat ya. Walaupun kita banyak uang, kalau waktunya kita sakit, itu sakit tidak bisa hilang gitu. Kadang-kadang orang banyak uang tapi sakitnya tidak sembuh-sembuh gitu ya. Dan kematian juga kalau udah waktunya datang ajal tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau udah waktunya mati akan mati ya, tidak akan bisa dibeli saya sama uang, tidak. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sehat ini kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah sesuai perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi para pemirsa, bagaimana kalau seandainya kita diberikan sakit oleh Allah? Nah, bagaimana ya kita diberi sakit oleh Allah itu juga semata-mata takdir Allah, iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersabar. Kenapa? Karena orang yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diantaranya tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanda orang yang dicintai, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan dengan sakitnya itu kita bisa bersabar, kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang kalau orang yang tidak sakit, kadang-kadang orang itu bisa ujub, bisa takabur. Seperti siapa? Seperti Fir'aun ya. Fir'aun itu manusia yang paling durhaka. Bagaimana durhakanya itu Fir'aun? Fir'aun sampai dia mengaku Tuhan, mengaku pangeran. Nah, bahkan kata iblis, eueuh deui pang bedegong-bedegongna itu makhluk, yaitu Firaun. Kenapa? Karena kata iblis, saya berdosa kepada Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma saya tidak mau tunduk, tidak mau mengakui bahwa Adam sebagai pimpinan. Tetapi Fir'aun lebih dari itu. Fir'aun itu kata iblis, dia saking durhaka-durhakanya Fir'aun, dia sampai mengakui dia itu adalah Tuhan gitu. Jadi tidak ada yang lebih durhaka kata iblis melebihi Fir'aun. Karena Fir'aun itu bukannya sombong lagi,
dia sombongnya sampai mengakui dia sebagai Tuhan. Dikarenakan apa? Maka mimpi Firaun itu sampai dia mengaku Tuhan. Dikarenakan dia nggak pernah sakit di antaranya. Tidak pernah sakit katanya. Jadi Firaun itu merasa dia itu sebagai Tuhan. Dan kedua di antaranya Firaun itu yang menyebabkan dia sombong, dia sampai mengakui sebagai Tuhan dikarenakan dia orang kaya. Kaya. Lalu yang ketiga, di antaranya Firaun itu dikenakan dia sampai mengaku sebagai Tuhan, sebagai pangeran. Semua orang-orang harus menyembah, mengakui Tuhan kepada dia. Dikenakan dia itu seorang orang raja. Oleh karena itu, di antaranya yang bisa membawa orang menjadi sombong itu, ke satu karena dia punya jabatan, kedua di antaranya yaitu punya harta, ketiga Firaun yaitu dikenakan dia tidak pernah sakit. Para pemirsa Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Kalau seandainya kita dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang sakit itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari badannya itu diambil 4. 1 diambil kecantikannya kalau perempuan. Walaupun secantik apapun dikasih sakit oleh Allah 1 minggu, 2 minggu, apalagi sebulan, 2 bulan pasti akan cantiknya hilang. Walaupun cantik kayak artis-artis itu ya, kayak model-model kasih sakit 2 bulan berubah. Laki-laki juga sama, laki yang ganteng, yang gagah, yang badannya seterak ya badannya, kasih sakit sebulan 2 bulan akan berubah karena diambil oleh Allah kecantikannya. Kalau perempuan, kalau laki-laki kakasepana diambil oleh Allah dari orang yang sakit. Yang kedua, pemirsa, orang yang sakit itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kekuatannya. Biasanya kalau orang yang sehat itu bisa mengangkat upamanya 1 kintal, bahkan sekintal lebih. Dikasih sakit, jangan bawa sekintal, bawa 10 kilo, 2 kilo, 2 kilo juga udah lemah. Karena diangkat oleh Allah, dihilangkan yaitu kekuatannya. Yang ketiga, para pemirsa, orang yang sakit itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari badannya itu kenikmatannya. Nikmat makannya hilang, nikmat minumnya hilang, nikmat segala-galanya hilang kalau orang yang sakit. Jangankan makan tidak dengan apa-apa, walaupun makan dengan daging ayam, dengan daging sapi, dengan makanan-makanan kesukaannya, kalau dikasih sakit tidak akan enak. Nah, kalau lagi sehat, jangankan dengan daging, walaupun upamanya dengan sambal, dengan makanan-makanan biasa, kalau sehat enak. Itu ya. Jadi kalau orang yang sakit, walaupun makanan-makanan kesukaannya dikasih sakit, maka kenikmatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang yang sakit itu yaitu dosanya. Jadi keuntungan bagi orang yang sakit itu yang keempat, yaitu diambil dosanya oleh Allah. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil dosa-dosa orang yang sakit. Tapi dengan catatan sakitnya
sabar gitu ya, henteu aral, henteu kukulunu. Kalau kita mah yang takutnya itu dikasih sakit oleh Allah itu, kita takut tidak bisa sabar. Tapi mudah-mudahan apabila ada yang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dengan sakitnya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan itu dosanya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antaranya yang bisa menghapus dosa-dosa kita itu adalah kita sakit, apabila sakit kita sabar. Lalu Pak Kamim, itu dosanya dikemanain oleh malaikat? Nah, kata sebagian pendapat ulama, itu dosanya orang yang sakit itu yaitu dibuang ke mana? Ke sungai, ke laut. Nah, dalam kitab itu Usbur kalau nggak salah, maka itu si dosanya itu jadi buaya. Jadi buaya itu diantaranya yaitu dari dosa-dosa orang yang orang yang sakit. Karena dosa orang yang sakit itu dibuang oleh malaikat jadi buaya. Para pemirsa, sobat besar Kampung DMT, oleh karena itu mudah-mudahan kalau kita sakit, kita harus bersabar, tetap kita ikhtiar dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan disembuhkan lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hud masofa dama kadar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.